Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya agak-agak tumpis lah kalau bilang orang. Segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tiba-tiba semua ya. Ya. Selamat bergabung kembali di Reka Suara. Reki KR Bersuara mengabarkan Kaltara untuk Anda. Ya, ini kita sudah kedatangan episode ketiga nih ya. Episode ketiga kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. Ya, agak-agak tumpis lah kalau bilang orang. Bilang orang bulungan ya. Ya, tumpis. Iya. Kita kedatangan biasanya dipanggil Neng Kokom. Neng Kokom ya, mungkin bisa memperkenalkan diri nanti. Dan apa kabar nih, Neng Kokom? Baik, alhamdulillah untuk hari ini baik. Ya, baik guys. Manggilnya apa nih, Bang? Kami yang manggilnya apa nih, Mbak? Neng Kokom. Neng Kokom aja ya. Kalau kami panggil nama aja boleh. Boleh. Iya. Boleh. Lanjut. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Kalau sehat di sini sehat semua. Alhamdulillah. Ya, mungkin bisa langsung perkenalkan diri nih Neng Kokom nih, dan sehari-hari kegiatannya apa aja nih? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini kegiatannya kebetulan tadi lagi jam ngantor ya. Iya, betul. Jadi masih pakai waskat. Jadi mohon maaf. Jadi masih pakai waskat, tapi sudah izin tadi. Terus di samping itu juga jaga galeri kalau lagi ada jadwal, misalkan kayak Sabtu Minggu gitu. Galeri apa itu? Galeri Neng Cocom. Neng Cocom. Ya. Kepoin lagi. Neng Kokom pernah juga kita undang di dua kali lagi kita undang di Reka Suara yang versi radio. Kali ini kita kedatangan Neng Kokom di versi ya bisa dibilang podcast lah kali ya kalau zaman sekarang. Iya gitu. Nah, lebih spesifik lagi kita membahas galeri Neng Kokom sendiri ya. Iya. Boleh. Apa namanya? Galeri Neng Cocom. Galeri Neng Cocom pakai C ya. Iya, pakai C. Cocom. Galeri Neng Cocom. Ya, kemarin kita kan sempat ngundang Neng Kokom terkait Deco Lovers ya. Benar. Nah, saat ini lebih spesifik kita akan bahas mengenai galeri Neng Cocom, betul kan? Kapan galeri tersebut berdiri nih, Mbak? Kalau boleh tahu. Baru aja sih. Sekitar Desember 2019. Desember 2019 itu kalau konsepnya udah lama, udah setahun lalu ngonsepin kan. Tapi karena kebetulan baru ada rezeki dan memang dicepetinnya itu sekitar Desember 2019 gitu. Itu apa aja isi dari galerinya sendiri? Galerinya Neng Kokom itu banyak, mulai dari pernak-pernik home decor, terus perlengkapan kayak misalkan ada yang mau di makeover gitu kan, itu dari bahan-bahan itu pernak-perniknya, dari furniturnya ada juga. Terus sekarang malah merambat ke daster karena kan banyakan di rumah aja ibu-ibunya kan, jadi kayaknya pasaran daster lebih naik daun gitu. Dasternya buat sendiri, jahit sendiri? Enggak. Oh, enggak. Jahit dari sononya, ntar aku kan yang order gitu. Kalau galeri Neng Cocom sendiri ya, latar belakang idenya terbentuk dari mana sih? Oh gitu, awalnya gini, kan tadinya aku tuh cuma ngedekorin rumah orang, terus ngedekor ruang-ruang kerja gitu. Tadinya berpikir kalau aku ngedekor ngambil barangnya itu kan dari teman, dari luar atau dari tempat lain kan. Nah, kenapa nggak aku ngambil sendiri aja itu barangnya dari tempatku sendiri gitu. Ya udah, tadinya awalnya cuma 1-2 item, beberapa item di dalam rumah kan. Ternyata penuh rumah sama barang-barang pernak-pernik yang buat aku dekorin itu. Ya udah, manfaatkanlah teras depan rumah yang di depan rumah kecil itu. Ukurannya berapa ya? Pokoknya kecil banget kok. Cuma cukup buat naruh barang-barang. Ya udah, dibangun dengan konsep yang transparan gitu. Jadi pakai kaca transparan. Terus udah dihias dulu, didekor dulu, baru diisi sama barang-barang yang jualan di situ. Jualannya untuk dekor. Untuk dekor. Kalau untuk furniturnya kayak misalkan meja, kursi, lemari itu aku nggak naruh di rumah. Aku ada gudang gitu kan. Nitip juga sama temen yang punya usaha juga di toko mebel gitu. Ntar kalau misalkan ada yang mau ngambil baru aku ambilkan, karena kan nggak muat tuh kalau ditaruh di galeri gitu.
Itu terus kalau barang-barang yang ada di galerinya sendiri tuh dari mana tuh? Aku Apakah ada sendiri itu atau suppliernya ada dari Bandung, dari Jogja, Jakarta, Samarinda, Balikpapan. Yang produksi rumahan di sini Kaltara sendiri belum ada. Ada. Ini juga ada nanti sebentar lagi itu ada tetangga sih dia buat homemade gitu kan dari lampu tidur tapi dari pipa paralon. Terus ada juga yang teman-teman nitip misalkan dia punya dagangan apa yang dia kurang untuk memasarkan bisa ditaruh di galeri gitu. itu barang-barangnya apa aja sih modelnya? Kayak mungkin tempat apa gitu-gitu yang di galeri? Mulai dari rak dinding, wall decor, bunga-bunga, bunga kering sampai yang lagi trending di Instagram mebel gitu kan. Itu mulai dari ya bunga-bunga kering gitu, anyaman apa gitu. Terus furniture-nya kayak meja kafe, terus lampu pojok sampai bunga-bunga yang hidup, yang bunga-bunga lagi kayak monstera, terus pisang gitu. Daya tarik dari dagangan atau apa sih maksudnya? Gimana? Yang dijual di Neng galeri itu daya tariknya apa yang bisa unik nggak atau gimana Oh, kah? iya. Atau seperti apa? Itu kan home decor, jadi lebih banyak, lebih dominan itu ke perlengkapan dekor gitu, kayak dari cermin, dari pokoknya kalau orang yang misalkan dia mau konsepnya buatin kafe dong, tapi konsepnya yang ada kejawa-jawaannya gitu, kayak masih nuansa Jawa, ya udah nanti kita konsepin cari yang kayak lampu gantung yang dari rotan, terus apalagi pernak-pernik yang kita ambil dari nuansa kayu, lebih main ke alam gitu. Menyesuaikan pemesanan atau seperti apa? Bisa menyesuaikan, jadi misalkan Mbak aku mau di ini makeoverin kamar, misalkan kamar tidur mau konsepnya gini, boleh, nanti aku kasih referensi. Kalau misalkan udah deal, baru aku cariin barangnya. Ntar kalau barangnya udah datang, udah nyampe, baru aku action, aku dekorin gitu. Ya, Neng Kokom, selama pandemi ini kan banyak mungkin usaha-usaha yang bisa dibilang menurun lah omsetnya. Bagaimana dengan galeri Neng Kokom sendiri nih? Alhamdulillah ya, nggak tahu kenapa ini sebelum Lebaran kemarin itu omsetnya sampai pokoknya 2 kali lipat dari sebelumnya malah sampai sekarang. Nah jadi itu tadi karena mungkin di sini banyak kali rumah orang masyarakat sini yang udah memiliki hunian baru kan. Iya. Kan otomatis pasti mereka mau rumahnya yang baru itu didekorin. Itu kadang sampai pernah malam Lebaran itu sampai jam 12:30 baru pada pulangan itu customer yang datang. Karena kan bentar lagi besoknya itu mau Lebaran gitu. Kalau yang kemarin terakhir itu beberapa dari Tanjung Palas, KTT sama Nunukan lebih banyak ngambil di galeri Neng Kokom gitu. Oh, sampai Tanjung Palas juga ya? Tanjung yang ngambil. Palas, Nunukan, KTT. Berarti Neng Kokom terjun langsung untuk mendekor ke Tanjung Palas itu? Bisa. Kemarin yang terakhir itu sebelum Lebaran itu ke Tarakan. Nah itu dekor di Tarakan, tapi tetap aku yang kesana waktu sebelum ini sih pandemi itu. Berarti selama pandemi ini lebih banyak orang yang malah karena berdiam di rumah mungkin jadi malah mikirin dekorasi rumahnya Iya, nih. mending itu ngerapiin rumahnya kan, rumahnya rapi juga enak kan yang punya rumah kan gitu. Nah, sebelum lebih jauh menjelaskan masalah apa sih di galeri Neng Kokom sendiri kan, sejak kapan mulai meminati mendekor atau mendekor? Iya. Kalau mendekor itu mulai dari aku di Balikpapan. Mulai di rumah dulu sih, waktu di Balikpapan kan emang biasa kalau misalkan setiap kali libur kok pengen ganti gitu. Belum sampai sebulan kadang udah ganti posisi, ganti ini pindahin ke sini ke situ. Sampai akhirnya sampai di sini ternyata banyak peminat yang seperti yang dulu pernah kita sampein waktu acara developer kan. Ternyata banyak peminat dari ibu-ibu, mbak-mbak di sini yang pengen rumahnya itu lebih tampil menarik gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Ya, Neng Kokom, seberapa penting mendekorasi sebuah rumah dan apa efek yang diharapkan dari sebuah ruang yang didekorasi nih menurut Neng Kokom sendiri yang sebagai pendekor? Kalau aku sih yang namanya dekorasi dalam rumah itu penting karena rumah itu kan tempat kita
tempat kita ini ya hari-hari, maksudnya selain kita beraktivitas di luar kan kita pasti kembalinya ke rumah juga kan. Nah aku rasa rumah itu memang harus kita buat senyaman mungkin, karena keluarga itu memang harus lebih quality time-nya tuh harus di rumah. Kalau untuk selingan paling bolehlah keluar ya untuk hiburan atau apa, tapi kalau untuk hari-hari lebih banyak mungkin waktu kita kan di rumah, mulai dari pagi bangun tidur, mungkin habis itu aktivitas kembali lagi siang sore malam lagi kan gitu. Jadi penting banget untuk ngedekor rumah itu senyaman mungkin supaya kita lebih betah di rumah gitu. Kalau konsumen sampai saat ini sudah berapa banyak rumah yang didekor, Pak? Alhamdulillah dari tahun yang 2020 aja ya. Kalau dari 2019 kan ada berapa sampai kantor yang di lantai 3 kan biro pemerintahan ya. Itu proyek gede yang pertama di biro pemerintahan. Kalau sekarang mungkin udah berapa ya? 30 lebih kali kalau untuk yang ada yang konsul juga, ada yang memang aku harus turun langsung ke sana, ada yang karena dia jauh kayak misalkan dia di Nunukan dia mau buka kafe, nggak apa-apa nanti kirim foto aja atau nanti video call. Aku mau lihat itu ruangannya gimana, nanti bagusnya diapain gitu. Nanti kalau kira-kira udah aku dapat, oh bagusnya gini mbak, ntar baru aku komunikasikan ke mbaknya lagi, mbak kayaknya ini yang perlu dibeli bahannya ini. Sama budget misalkan, aku sih lebih nawarkan dulu mbak budgetnya ada berapa, takutnya nanti aku punya desain begini ternyata budgetnya nggak sesuai. Budgetnya nggak sesuai kan, jadi ya udah aku menyesuaikan budget mereka gitu. Jadi ngomong-ngomong soal budget tadi nih, nah itu berapa kisaran budget yang ada di Galeri Neng Kokom sendiri, atau berapa sih yang sudah pernah terbesar mungkin bisa diceritakan dari Neng Kokom yang pernah, yang kalau boleh tahu nih yang didekorin. Yang didekorin itu yang gede-gede nih ada berapa ya? Selain biro pemerintahan ada juga di salah satu make up terkenal di Tanjung kan. Itu besar juga karena dia konsepnya dari satu kamar anaknya sampai ke ruang tamu, jadi itu mungkin sekitaran tergantung tergantung ragu mau nyebut. Jadi aku takutnya nanti malah berpikir gini, enggak sama Neng Kokom nanti dikasih mahal, atau aku nggak berani dekor deh mbak. Intinya bisa nego lah ya, intinya sesuaikan budget aja. Berarti nanti aku nyari barangnya harus yang yang biasa deh. Tadinya aku mau yang kasih yang kelas misalkan kayak Informa apa brand-brandnya gitu kan, ternyata dia nggak nyampe budgetnya, udahlah aku buatin yang standar. Kadang aku juga gitu, mbak ini mau tempat tidurnya sama lemari pakaiannya mau yang gimana, ada yang standar, ada yang biasa, ada yang premium yang bagus banget, harganya segini, yang ini segini. Nah kalau misalkan sudah deal kan jadi tahu nih budgetnya dia berapa kan, jangan ntar aku kasih yang bagus ternyata mereka ada yang ini kekurangan dananya kan, budgetnya kurang, jadi nggak apa-apa gitu. Kalau untuk yang terbesar kemarin paling sekitar 25 aja, standar kan 25 aja itu. Jadi nggak usah takut kalau misalkan mau didekor nanti dikira jasaku mahal, nggak, jasaku murah. Kalau dari jasa sama bahan itu gabung nggak langsung 25 atau gimana, atau dipisahkan nantinya? Dipisahkan khusus untuk jasanya berapa? Misalkan ini bahannya berapa? Bahan perlengkapan kalau dekorasinya. Bahannya mungkin kan menyesuaikan kebutuhan. Ya, kebutuhan apa yang kita pakai aja, nanti apa yang perlu kita siapin buat di ruangan itu aja. Nanti kalau habis itu udah kira-kira misalkan sudah terkumpul bahannya, baru nanti udah berarti jasanya segini aja, karena kulihat dari ruangannya mungkin kecil, nggak terlalu banyak yang aku harus rombak lagi, itu segitu. Menyelesaikan ruangan sama. Dari bulan lalu kayaknya Mas Reki kan pengen tuh kayaknya ngedekor kamarnya. Cuma mungkin dia takut kali aku kasih harga tinggi ya. Padahal bisa cincai ya, bisa diatur lah ya. Bahaya. Ya, tapi bagaimana Neng Kokom ini kan mungkin ibal-ibal pengen mensiasati dengan budget yang apa adanya, mungkin yang kecil, tapi bisa membuat dekor rumah yang wah gitu, luar biasa. Bisa. Misalkan budgetnya kecil, standar harga lah, kasih standar harga. Misalkan mbak aku cuma punya 10 juta ini tergantung mbaknya mau gimana. Kalau misalkan hanya mau sambil memanfaatkan barang yang dia punya, bisa nanti kita recycle gitu kan, dari hiasannya misalkan buat yang di temboknya udah kita nggak usah beli deh, kita cari aja barang-barang
kita print sendiri, kasih gabus belakangnya daripada misalkan beli 45.000 satu frame gitu kan. Kalau misalkan beli dari gabus di print, kasih lakban hitam, udah cakep gitu. Tergantung sih sebenarnya. Ya, bisa disesuaikan. Berarti dengan budget yang tidak banyak bisa membuat dekor rumah yang wah lah untuk seperti yang budget jadi yang besar-besar standarnya 10 ini. juta gitu ya. Bisa, aku nggak bisa bilang gitu. Kadang ada yang di bawah. Kalau jasanya sendiri, Kalau jasa, seandainya saya punya Aku nggak bahannya tahu. lengkap saya sudah sini, sudah tinggal punya, jasa yang tinggal saya. jasa. Aku awalnya seikhlasnya aja deh, karena aku bingung. Aku juga kan belum tahu, karena aku cuma hobi. Aku kan hobi, aku seneng. Tapi kalau mau ditargetin jasanya nih segini, aku nggak gituin. Paling aku lihat aja kalau misalkan nggak terlalu berat kok aku ngerjainnya, ya udah paling sekitar 5 sampai 1 juta gitu. Nggak apa-apa, aku terbuka aja di sini karena memang aku takutnya nanti mereka berpikir mindsetnya, kalau ngedekor mahal ya. Karena banyak yang japri di aku, Mbak, aku pengen loh didekorin, tapi aku tuh nggak berani, belum ini duluan udah takut kan. Jadi maksud gue nggak apa-apa, konsul aja gratis. Misalkan Mbak, ini kok bagusnya diapain? Aku malah senang gitu. Kadang sampai kan aku biasanya online HP ku tuh sampai jam 1 malam kan, kadang nggak bisa tidur juga. Kalau ada yang japri gitu, aku malah senang, Mbak. Ini kamarku nih fotonya. Ini bagusnya diapain ya? Warnanya ini diganti apa ya? Terus ini di sebelah sini dikasih apa? Nah gitu, kalau gitu gratis. Konsultasi aja gratis. Konsultasi gratis. Nanti mana tahu setelah konsultasi kan bisa pesankan yang ini Mbak, nitip gitu paling ya. Paling aku ngambil dari itunya aja, dari orderan barang yang segitu. Jadi kalau misalkan mau pakai jasanya aja nggak apa-apa, jasanya aja nanti, kecuali ada ngebornya segala, terus aku harus masang wallpaper. Nah itu ya, manjat kan hobiku kan. Manjat ya. Manjat genteng mungkin maksudnya. Genteng belum pernah, dinding ya. Dinding. Nah, melihat banyaknya pengembang atau developer perumahan sekarang kan, ada nggak dampaknya untuk Galeri Neng Kokom sendiri? Dampaknya ya Allah, aku bersyukur loh. Aku kadang berpikir kenapa nggak dari 2 tahun yang lalu ya, atau 1 tahun yang lalu. Cuma semuanya kan emang udah berjalan gitu kan. Emang sudah mungkin waktunya. Aku punya galeri kemarin itu di tahun 2019 itu akhir. Mungkin ya gitu. Kalau dilihat dari pasaran, apalagi perumahan sekarang menjamur kan. Ya Allah, pokoknya 3 bulan terakhir ini deh, ini ku nggak pernah ini pasti. Apalagi yang paling bikin sedih terakhir kemarin kan kebetulan WFH juga kan. Jadi kerjaan nggak terlalu banyak. Itu banyak kalau aku udah buat status di sosmed, misalkan ini akun produk hari ini yang lagi trending di Instagram. Aku suka ngikutin gitu kan, Instagram yang lagi viral apa nih, cermin kayu, karotan, atau bunga-bunga yang kering-kering gitu. Ternyata kalau aku udah posting gitu, aku sampai mau dimusuhin. Ada yang bilang, Mbak, kita nggak usah temenan deh. Aku bilang, kenapa? Sakit hatiku lihat statusmu, mupeng gitu. Sampai ada yang nggak mau, Mbak, aku mau blokir aja deh kamu. Blokir di Facebook sama di WA, katanya aku nggak kuat ngeliat statusmu. Ngeliat status dekor-dekor yang ada, jualannya. Yang ku posting gitu. Ya kalau tim sendiri Neng Kokom ada berapa untuk pengerjaan di dekorasi? Kalau yang ringan aku sendiri, kayak kalau masang wallpaper yang stiker aku sendiri, ngedekor yang ruang kecil sendiri. Tapi kalau dia butuh pengecatan ruangan, aku ada jasa tukang di perumahanku kan, ada tukang. Nah, itu sama ada temen juga di Pemprov ini yang kadang Mas Asdianto itu suka bantu. Kalau misalkan ada yang ini bantuin dul, ayo udah ntar gampang aja gitu-gitu. Tapi kalau untuk yang gede-gede banget kayak ngecat, pasti pakai itu tukang jasa tukang. Sama pasang ini lantai kan yang lagi trending juga ini nih, lantai vinil. Bukan, lantai vinil yang dari kayu. Dari kayu. Jadi kesannya kayak rumah bule-bule gitu kan. Kayak villa-villa gitu ya. Lebih kayu adem. gitu. Iya. Gitu. Memang kemarin sempat ketemu sama Mas Asdianto ya. Ya, emang dia sempat cerita ke saya gitu, ngeliatkan dari HP-nya gitu, pengen buat gini. Iya. Emang Mas ini betukang nih. Itu iya, lagi buat apa gitu gini, saya lihat di status. Awalnya kan rumahnya dia kan deket sama molding kayu. Ya. Aku bilang, bro, itu kan banyak tuh kayu-kayu, bisa nggak dibuat gini? Aku kasih fotonya dari Pinterest gitu kan.
gini bisa nggak dibuat. Nah, oh bisa nih, tapi aku nggak ada alatku. Ya udah, nanti kalau udah jadi misalkan punya alat kasih tau aku. Nah ternyata kemarin Ya. kemarin udah jadi, tinggal diangkut. Nah itu bisa aku pasarkan di galeriku. Dan kalau misalkan ada yang mau didekorin, bisa aku bilang konsepnya gini, terus ini mau bahan buatan sini atau mau yang brand luar. Kalau misalkan mau yang lokal aja, bisa kan aku berdayain si Astianto tadi. Nah selama ini ada nggak dari karya-karya anak-anak Bulungan sendiri di Galeri Nengkokom atau anak-anak Kaltara gitu? Belum ada sih, baru tetangga Mas Rais yang mau buat Baru lampu tetangga paralon tadi. itu. Dia besok sih rencana mau nitip, kan itu buatan sendiri. Jadi bisa ntar dia mau gambar kayak burung enggang di paralonnya gitu. Terus Tugu Cinta Damai mungkin nanti bisa kan jadi. Mas Rais Bandara ya. Ya itu tahu. Ya. Oh ya, Pernah katanya salam. diundang Oh iya di radio. Di radio juga. Itu. Nah tadi Mbak Kokom bilangnya kan selama 3 bulan ini HP-nya nggak berhenti berdering ya. ON. Nah Kak, selama apalagi kita tahu kan selama 3 bulan ini kita menjalani hidup dengan pandemi corona ya. Prosedurnya sendiri dalam pengerjaan itu Ya, kesehatan, ada prosedur protokol kesehatan Oh sendiri. iya ada. Kalau untuk di galeri aku selalu siapin itu cucian tangan, apa airnya, terus sabunnya, terus tisu gitu. Jadi kalau mereka datang juga maskeran gitu. Terus kalau untuk pas di lapangan ngerjain. pas di lapangan sama. dekor. Di lapangan kemarin kebetulan yang terakhir aku kerjain itu di perumahan Polda ada Bu Astuti kan yang pakai jasaku. Ya udah karena itu malam jadi enakan ngerjainnya siang tentu siang sampai malam. Pokoknya dari jam 11 siang sampai jam 11 malam baru aku dikembaliin ke rumah. Mau dikembaliin. Diculik. Dekorin rumah. Rame kalau di atas tuh kan Iya. perumahan lagi banyak. Iya, Informasi belum ada informasi promosiin di sana Belum sih. kan dari ibu yang tadi Iya yang dari jemput Bu. mungkin Iya bisa- dari Bu Astuti iya ada. Kalau yang ini insya Allah nanti mau sekalian mau aku ramein juga itu Pak Samsudin kan yang di pensiun Pol PP ya bapaknya. Nah itu kan ada mau buat kafe juga di Jalan Langsat depannya warung sederhana tuh. Itu mau dibuatin kafenya nanti insya Allah nanti itu lagi bulan depan deh nanti dikerjain karena aku lagi nyicil perlengkapannya. Ya berarti peminat dari dekor sendiri di Bulungan, apalagi Kaltara ya, Nengkokom sudah tadi katanya ketarakan, iya. Sudah Nunukan apa segala. Nunukan. Berarti peminatnya sangat luar biasa ya. Iya banyak. Malah ada yang di KTT bilang gini, Mbak kok jauh banget sih? Aku kalau mau nyari barang susah. Kalau deket aja mungkin udah tiap hari. Banyak betul yang nanya mau ke tempat Mbak, tapi kami di KTT baru sekarang kan lagi pandemi gini nggak boleh kemana-mana. Oh ya udah nggak apa-apa nanti dipoto aja. Misalkan aku posting ini dia mau kirim apa, aku kirim. Jadi kemarin sempat aku titipin lewat travel kan. Travel ya. Pakai travel. Kalau yang Tarakan sama Nunukan kemarin aku pakai speed. Cuma ini masih ada dua customer lagi yang belum aku kirim karena masih nunggu speed. Kendalanya gitu sih Kendalanya, kasihan. Ya. Baru kan barangnya Transportasi ya. gede-gede kan kayak apa tuh kursi KP yang tinggi dari kayu. Nah itu dia aku kendalaku gitu makingnya, terus itunya ngirimnya. Berarti usaha dekor sendiri di Kaltara sangat Iya. menguntungkan nih berarti ya. Iya alhamdulillah. Makanya 3 bulan terakhir ini sampai aku baru mau istirahat nggak bisa, ada yang datang assalamualaikum salam kan kebetulan di depan teras aja jadi nggak terganggu. Malah aku senang semakin aku banyak yang datang semakin banyak teman-temanku yang baru-baru, bahkan yang dari kemarin terakhir ibu siapa ya Suliah kalau nggak salah yang dari Tanjung Palas itu borong nggak pakai mikir langsung Mbak ini Nunjuk aja. oh ibu terima kasih Alhamdulillah. ya alhamdulillah. Dan aku juga ada kayak bingkisan biar nyenengin pelanggan kan, jadi yang walaupun belanjanya nggak sampai 500 atau 1 juta tetap aku kasih souvenir gitu. Kemarin tim-timnya Rani CS yang ini itu kan pada kesana tuh, boleh mereka sambil selfie di rumah. Sekalian promosiin ya. Jadi mereka tuh foto-foto di galeri terus masuk aja ke rumah. Jadi kadang beberapa customer yang ke galeri pasti aku bawa ke dalam, bukan aku mau memamerkan atau apa enggak, tapi aku mau kasih berbagi inspirasi
Nah dari situ kadang mereka, iya mbak aku kalau pengen dapur yang kayak mbak Kokom, padahal menurut aku dapurnya kan kecil biasa, cuma mungkin mereka lihat agak menarik, jadi ya udah mbak aku pesen yang stiker gitu dong, mbak aku pesen yang gini gitu. Jadi mereka bebas masuk ke rumahku tuh, anggap aja kayak lagi di IKEA gitu kan. Jadi oh ini yang spot yang ruang tamunya ini desainnya gini. Tapi mungkin karena penataan yang lebih rapi dan Iya, lebih penataan menarik, jadi juga agak sih. luas kelihatannya mungkin. Padahal kan rumah aku kan tipe 36 aja. Cuma setiap kali yang masuk, alhamdulillah pasti ngomongnya, "Ih, mbak kok enak ya, kok adem, kok nyaman, kok kayak luas." Padahal emang segitu-gitu aja. Cuma kadang aku gini, misalkan lagi udah jenuh nih dengan nuansa hitam putih yang natural minimalis itu, aku ganti konsepnya lagi. Kayaknya nih ganti lagi deh, ada nuansa kuningnya gitu. Terus plan indoor gitu, yang tanaman-tanaman indoor aku masukin ke dalam. Kayak yang lagi viral kan monstera apa sama pisangan gitu, apa sih kalau yang paham bunga banget, ada teman di developer tuh Mahena tuh, dia lebih paham tentang bunga. Jadi nggak boring kalau misalkan di rumah aja, tapi nggak boring, beneran nggak boring, karena ntar berubah lagi. Jadi kadang kalau teman, lah kemarin nih belum ada, kok ada ginian, kadang mereka datang lagi kan, loh kok ada yang baru lagi. Iya, jadi aku nggak bisa diem kalau udah di rumah, apalagi kalau Sabtu Minggu nggak ada job gitu. Aku ngerjain rumah sendiri kayak dapurnya. Nah, suka gitu. dukanya sendiri selama mendekor rumah konsumen seperti apa sih? Suka duka banyak. Atau Kalau ada yang lambat bayar gitu. itu Itu yang utama ya. itu ada Duka itu ya. duka, dan itu ujian. Kalau aku bilang itu ujian, Iya. uji kesabaran. Iya. Gak apa-apa. Kalau dukanya pernah kayak di film India tahu. Jadi aku ngedekor rumah salah satu customer klienku tuh, karena dia mau butuh cepat, besok harus sudah selesai. Jadi dari masang itu, masang wallpaper lem kan agak susah. Nah setelah itu rupanya sampai malam, dari aku start itu jam 7, habis maghrib aku start. Selesainya jam berapa yuk? Selesainya tuh jam 2 Malam. Jam 2 malam. Posisiku sendirian, tanpa bantuan ya. Terus hujan, abis itu lihat jam udah jam 2, hujan, laju tancap gas. Rumahku di Sabanar Baru kan, lumayan kan kalau dari Manggis ke sana, gitu. Sampai rumah, wah ibuku sudah kayak di film India, nunggu ada teh di depan pintu, bukain pintu, bawain anduk sama teh. Aku ingat tuh, bawain anduk sama teh. Terus nangis deh, nah gak usah gini-gini amat ya cari uang. Enggak bu, aku seneng. Kirain dikasih bantal suruh tidur di luar. Enggak, no, ibuku tuh orangnya the best mom, the best pokoknya. Gitu langsung kata ibu, udah deh yang gak usah gitu-gitu amat ya, kalau kamu kerja, ibu ini, kalau kamu sakit gimana, namanya orang tua kan. Ya nggak apa-apa, karena aku seneng, aku hobi, jadi nggak ada aku beban kayak, ih kok aku pulang jam segini sih, ih aku kan nanti gini-gini, enggak, karena aku suka. Malah kalau aku ada yang punya rumah bilang, Neng makasih ya jadi bagus gitu, aku kayaknya iya bu nggak usah dibayar, nggak apa-apa kali bu, udah dibilang gitu. Nah kalau bisa kasih saran nih buat ibal-ibal yang ada di rumah, mungkin yang lagi di rumah aja gitu kan, mana tahu ada yang mau ganti warna cat dinding kamar atau rumah, cocoknya warna apa sih yang ruangan sempit agak kelihatan luas gitu? Kalau sempit ruangannya biar kelihatan luas, pasti dasarnya pasti putih, mainnya di putih. Dengan main di putih itu kesannya kayak luas, baru kayak bersih. Jadi yang tadinya kecil kayak kamarku kan yang depan kan 3x3 aja. Aku berusaha supaya itu kayaknya enak, luas gimana, ya udah satu sisi kasih putih. Boleh kalau misalkan mau pakai wallpaper boleh, tapi untuk kepalanya doang, kepala tempat tidur. Jadi misalkan ini wallpaper, ini buat kepalanya, ya udah nggak apa-apa. Jadi kanan kirinya bisa kita kasih putih aja, ntar tinggal kasih wall decor frame gitu. Jadi nggak usah terlalu rame. Perasaan aku kalau misalkan kita terlalu rame malah kayak sempit banget kan. Malah sempit ya. Itu juga mempengaruhi penataan meja mungkin. Iya. Misalkan pernah juga sih ada yang ke rumahnya temen kan, Neng ke rumah dong lihat-lihat apa yang perlu dirapiin. Ternyata aku putar aja kursinya, yang tadinya dia naruh di sana aku taruh di sini, aku pindah-pindah gitu. Ternyata emang berubah drastis loh.
Dia bilang, loh kok jadi luas ya? Iya, memang sebenarnya sih kita semua bisa, mungkin bisa. Mas Reki, Mas Ari juga bisa kalau cuma kan mungkin itu Intinya pakai niat feel. nih ya. Iya. Itu Kalau yang ada di rumah ya. feel-nya, Kalau lagi pengen, kalau malas-malasan aku Iya. pengen ganti ini cuma nunjuk aja, Nunjuk aja kan nggak selesai. Percuma aja, sama dalam hati gitu, pengen makan, lapar tapi Nggak mau nggak makan, makan, nggak mau masak ya. Iya, nggak mau masak gitu. Iya, kalau sendiri kan di sekarang ini kan ada wallpaper, ada cat nih. Kalau menurut Neng Kokom sendiri lebih bagus mana sih antara cat dengan wallpaper nih? Relatif, kalau di 2019 itu kebanyakan peminat wallpaper dan lebih trending ke wallpaper. Iya. Tapi sekarang yang aku lihat beberapa postingan yang aku arah kiblatku ke sana kan, itu sekarang lebih banyak main ke cat Cat lagi cat kembali. aja. Kembali ke cat ya. Lebih banyak ke cat dengan warna-warna yang nude, pastel apa gitu, itu lebih simple, chic, dilihat juga lebih enak dengan perpaduan tadi sih. Nah, selama pelaksanaan mendekor nih konsumen-konsumen kan rumahnya, yang paling diminati tren seperti apa sih? Iya, khususnya di Kaltara Ya, sendiri. di Kaltara ini. Yang di Kaltara, kalau di Kaltara ini masih standar, masih minimalis gitu. Minimalis. Tapi kalau mau dikembangkan lagi, gaya rustic tuh lebih bagus. Rustic itu seperti Rustic itu kayak misalkan nuansanya gini, kita dapurnya itu lantainya yang coklat tadi, nuansanya pakai yang kayu. Misalkan untuk kitchen setnya nggak usah pakai yang HPL yang mengkilat gitu, pakai aja yang kayu, atau mau yang tema industrial boleh. Industrial juga mainnya kayu sama gini-gini kayak besi-besi gini. Lampunya lampu gantung yang gantung kelihatan. Terus ada main di besi, banyak di besi industrial. Kalau yang rustic tadi itu tadi banyak main di kayunya gitu. Itu malah lebih kesan alami. Kan sekarang banyak rumah baru-baru kan. Rumah cantik-cantik tuh sebenarnya kalau dibuat tema gitu bagus juga. Kalau untuk perawatannya sendiri, Neng, bagaimana tuh kan makin banyak pernak-pernik, mungkin makin banyak aksesoris yang ada di rumah-rumah tuh ya, bersih-bersihnya itu kan makin ditingkatkan berarti. Tergantung dari pemilik rumah masing-masing. Kalau saya kebetulan anak-anak udah gede kan, jadi mereka nggak ada yang coret-coret dinding, nggak ada yang buang sembarangan apa gitu. Lebih enak sebenarnya tergantung dari pemilik rumah masing-masing. Jadi kalau aku bilang sering-sering, apalagi kalau misalkan sekarang banyak yang di rumah aja, ya udah sering-sering bersihin rumah. Dan semenjak kemarin itu ada komunitas itu, ibu-ibu di rumah tuh sekarang malah lebih suka, mereka tuh nggak banyak main di luar, yang memang karena kita emang nggak boleh kan, lagi keadaan kayak gini kan kita harus di rumah aja. Udah akhirnya mereka sekarang lagi menggeluti tanaman yang lagi viral gini. Jadi setiap aku buka sosmed yang di Facebook, semuanya pada posting tanaman mereka gitu. Jadi itu mempengaruhi juga. Dan tadi sempat nyinggung komunitas nih, bagaimana kabar komunitas Dekolover sendiri yang sudah pernah kita bicarakan di radio. Ini komunitas kami ini udah gregetan banget pengen meet up karena pengen banyak yang kami kerjain. Kangen ya pastinya. Karena meet upnya ini pasti kita ngelakuin sesuatu. Jadi kayak misalkan ada aja prakarya yang kita buat, bukan cuma meet up ketemu ibu-ibu ngobrolan doang gitu, enggak, tapi kita melakukan langsung action gitu dengan barang-barang bahan-bahan yang kita pakai akhirnya bisa kita aplikasikan di rumah gitu. Itu udah gregetan yang ya Allah, ya udah bantu doa aja ini pandeminya segera berakhir jadi kita bisa meet up, bisa juga kita nongki di mana tuh kedai 99, mana lagi yang bisa disebut-sebut tuh banyak. Nah, selama di sini di Kaltara sendiri kan Mbak Kokom sendiri di pemerintahan ya. Iya. Nah, kalau dari pemerintah, sisi pemerintahannya sendiri ada nggak minta saran gini? Ini enaknya diapain sih, Kom? Ini enaknya di model apa sih, Kom, penataannya? Kalau dari pemerintahan paling aku masih lingkup kecil dari kantor aja. Kantor sendiri. Jadi kemarin kebetulan ada anggaran untuk dekorasiin ruangan atau pengadaan gitu kan, pengadaan untuk ruang kantor. Ya udah aku bantu untuk dekorin ruangan Kaban kemarin kan kebetulan ruang Kaban BKD kan setelah perpindahan dari kepala yang baru kan, jadi mungkin harus dikasih sentuhan sedikit lah yang lebih gimana gitu. Ternyata bagus, alhamdulillah. Berarti bukan cuma rumah aja ya, ruangan kantor pun sebenarnya perlu sih didekor-dekor gitu biar semangat kerjanya. Jangan kan mungkin gitu Mas, warung yang di ini bukan warung sih dia, kalau KP bilang bukan juga, kayak
apa sih tempat ngopi namanya, warkop. Warkop. Kedai-kedai kopi. Iya, Angkringan gitu. angkringan gitu yang di Jalan Jeruk itu juga kemarin. Say, tolong dong, ini aku udah fotoin. Tiba-tiba dia ngirim foto atau video. Nah, kan di videoin. Ini nih gimana bagusnya? Langsung, oh yaudah, aku lebih enak tuh langsung aku ke situ gitu loh. Iya. Jadi dapat, oh Bu ini geser sini aja, yang ini nanti di temboknya dikasih ini. Sebenarnya mungkin semua bisa, aku ini mungkin cuma apalah ya, cuma karena hobi aja. Mungkin ada yang lebih pakarnya, lebih ahlinya lagi kan dalam desain interior. Cuma karena aku hobi tadi, aku ngerasa senang kalau ngebantu teman-teman yang mau konsul. Ternyata kok mereka mau konsulnya sama aku. Kadang ada yang, Ma aku mau dong nanti rumahku pokoknya persis kayak kamu dalamnya. Nggak apa-apa. Oh ya udah, kalau aku sih nggak apa-apa. Mungkin mereka mau sama. Yang penting mereka ngerasa nyaman nanti kan di rumah tempat tinggal mereka Ya, gitu. namanya rumah Dan yang harus lebih nyaman. yang lebih ngenaknya lagi kan galerinya. Jadi orang kan belinya jadi di Bang, galeri. jadi ya. Berimbasnya kan Iya. ke siniku kan. Ke sini kan. Iya, ke kantong. Ke dompet. Iya, ke dompet juga. Nah, mengenai imbasnya itu bisa Neng Kokom Apa itu? sebutin di mana sih galeri Neng Kokom itu sendiri, dipromosin di iya mana dari gitu tadi ya. dari Iya. tadi ngomong galeri tapi belum tahu tempatnya. Posisinya di mana gitu. Jalan Padat Karya. Pada tiga. Pesona Gria Sabanar, Blok C4. Jadi kalau misalkan Itu dari Sabanar Baru ya. Kabanar Baru. Jadi kalau misalkan dari kantor bupati ambil ke kiri dari mie ayam Jolali terus depan Kapurung Asri ada jalan semen kecil, semenisasi, ikutin aja. Karena kebanyakan orang yang Kalau nyasar pakai aplikasi map dapat nggak? ada galeri Neng Cocom sudah ada. Sudah masuk, sudah terdaftar ya. Sudah masuk teknologi. Sudah. Nah, kalau di media sosial sendiri bisa di mana-mana mau melihat. Iya, Oh, kalau iya. pengen kepoin nih, Neng Cocom di media ada, sosial. Ada fanpage-nya Neng Cocom, galeri Neng Cocom, fanpage-nya. Kalau Facebook-nya Neng Cocom. Neng Cocom. Kalau IG-nya Kokom aja. Kokom aja. Kokom AJJA. Nah, kemarin itu juga ada tetangga. Pokoknya semakin banyak teman, semakin banyak rezeki beneran. Iya. Jadi tetangga kemarin kan dia kan IT memang yang jebolan apa tuh? UGM. Iya, iya. Dia pinter banget itu Mas Ade namanya. Yaudah dia buatin YouTube, dia promosiin lah galeri Neng Kokom. Dari situ udah ada lagi yang tanya, tiba-tiba lagi karena aku suka nggak aku buat giveaway juga sih. Kadang kalau ada yang nge-like statusku kasih up. Nah, nanti ku kontak deh, Mbak. Nanti Bonus apa? enggak. Nanti Mau ke bisa galeri dicoba nanti di rumah nanti ya. ke galeri ya ambil bingkisan paling gitu, atau kalau misalkan dia jauh kayak di KTT atau di mana aku izin pulsa gitu aja. Kan jadi aku ucapan makasih Iya, dulu. betul. Berarti ada giveaway juga Iya, ya dikasih. semenjak itu memang lo berkah kalau kita suka gitu kali ya, alhamdulillah. Sejak itu banyak yang tiba-tiba datang, Assalamualaikum. Loh, Ibu ada WA Kak? Enggak, aku baca-baca di Facebook alamatnya di sini. Ternyata benar. Dapat. Ibu dari mana? Saya dari Tanjung Palas, Mbak. Oh ya Allah, untung saya ada Bu. Kalau enggak kita enggak Iya, ketemu. jauh-jauh. Tuh, jauh-jauh kan nggak janjian tiba-tiba Iya. nongol. Ya Allah, rezeki tak terduga. Iya. Ternyata datang ya. Masya Allah. Nah, itu ibal-ibal tadi ya. Iya. Dari hobi Jadi ujung-ujungnya berpenghasilan. jadi penghasilan ya. Iya. Yang bermanfaat, apalagi saat pandemi ini kita kebanyakan di rumah, Di rumah, betul. daripada Mungkin cuma bisa- baring main HP atau gimana, enaknya sambil ngutak-atik dinding atau gimana gitu Iya, kan. Iya, mungkin. benar. Ada yang mau dirubah, Lagi supaya baring-baring lebih- ngelihat biar- dinding, pengen begini. Iya. begini. biar lebih betah di rumah gitu ya. Betul sekali. Kalau kurangnya mungkin bahan-bahannya mungkin Bisa langsung Iya. ke galeri Neng Kokom ya. Bisa. Neng Cocom. Tanya-tanya yang ada di Sabanar Baru. Misalkan Mas Reki dipotoin aja deh dapurnya. Nah, bisa dipotoin Bisa juga ibal-ibal konsultasi juga kan. bisa konsultasi ke nomor WA mungkin nomor Bisa, apa 08, atau langsung ke DM ke di Instagram Neng Kokom ya. boleh. Bisa Kalau ya. aku sih lebih enak di WA langsung. Jadi Iya, mungkin boleh berbagi nomor WA-nya. boleh. Nah, belum kayaknya disebutkan. sebenarnya 0812 Ya 08. 500 52 86 11 aja. 0812 500 82 52 0812 500 52 52 86. 86. Nah, Pokoknya itu enak
buntutnya 86. Oh, ajaknya itu enggak masuk tadi ya. Ajaknya sama Kirain 11. nomornya ada ajaknya di belakang. Ajak sama 11 aja tadi kan. Bagaimana kalau ada ajanya? Nah, Gitu. untuk closing statement mungkin Iya, apa yang mau mungkin disampaikan closing statement terus Ibal-ibal harapannya dan juga nih pemerintah. Neng Cocom untuk pemerintah mau masyarakat Kalimantan sendiri ya. Kalimantan Utara sendiri. Kayaknya lebih ke masyarakatnya dulu karena Iya. kalau ke pemerintah aku takut kan masih Apalagi dasar iya, pakai baju jadi basket. kalau iya takut jedor ditembak kan. Set. Ini jam berapa nih udah belum gitu kan? Ini sudah ya belum. Belum. Ini tadi ya buat teman-teman kali ya, ibal-ibal kali ya. Pokoknya kalau misalkan udah punya niatan laksanakan. Jadi kayak misalkan kalian punya hobi apa nih? Mas Reki misalkan hobinya apa nih? Main game. Kan game juga ada yang toh komunitasnya yang bisa menghasilkan kayak yang kemarin itu yang dikirim-kirim iya, gitu yang kan. dapat yang Tuh, kalau misalkan Mas kayak tadi Mas Asdianto, dia bakatnya bisa dia nukang, dia bikin mebeler gini. Kan semuanya butuh proses toh. Jadi kalau misalkan dia memang punya bakat, ayo kembangin aja, nekat-nekatan aja. Misalkan dia nggak punya alat, ayo coba dia beli atau dari mana ntar pinjem kayak apa dulu. Yang penting kalau udah punya niat pasti deh lancar Laksanakan insya aja Allah. ya. Kemarin Intinya niat dulu ya. Ya, intinya dulu. niat terus ya udah nekat aja gitu. Jadi kemarin nggak nyangka juga sih ternyata peminat di galeri Neng Cocom itu di Tanjung Selor. Oh iya, kok udah ada yang sampai ke Nunukan loh. Ada yang ke situ. Bukan berarti membanggakan diri, tapi seenggaknya aku ngerasa ya Allah ternyata aku berguna ya, ternyata tinggal di Tanjung gitu kan. Iya. Bisa membantu teman-teman yang rumahnya sudah cantik jadi lebih cantik. Atau misalkan yang tempat usahanya, kedainya mau dibikin apa gitu. Jadi beneran aku sekarang excited banget. Wih, ya Allah ternyata kalau mereka udah bilang, "Mbak, makasih ya, aku jadi bagus." Itu aja sudah ya Allah. Ya Mbak, ntar ada bonusnya. Malah aku yang ngasih bonus. Gitu, selagi ada, insya Selagi Allah ada ya, berbagi. terus berbagi. Ya. Betul sekali. Nah, itu tadi ibal-ibal ya. Iya, Bincang-bincang kita dengan Neng sangat Cocom ya. menginspirasi Yang pastinya. penting ada niat, kalau ada niat langsung laksanakan Langsung ya. laksanakan. Iya, Jangan niat dan tunda-tunda. kemauan kayaknya ya. Nah, Iya. niat dan Kalau kemauan. niat aja kayak tadi, Ya. dia nggak mau niat. masak mie, dia lapar kan. Niat Tapi pasti dia ada nggak mau kemauan. masak. Ada niat tapi nggak ada kemauan, percuma ya. itu. Jadi ibal-ibal Pesan. bisa langsung ke Galeri Neng Cocom Neng yang ada di Iya, kalau untuk Jalan kebutuhan Padat Karya di Sabanar Baru. Sabanar Ya, Baru, betul. Gang Semen ya. Iya, jalan semen. Oh, jalan Gang semen. semen. Gini, kalau misalkan mau ke rumah, sebenarnya tuh 24 kali apa? 24 jam Dua ya? kali 24 jam. Udah juga itu laporan Oh, kali. 24 jam. 24 Iya. jam. Jadi karena itu di teras kan. Jadi ada yang, "Mbak, aku kayak tadi malam ada bidan WIT itu datang. Mbak, aku selesai praktek jam 9. Aku pengen ke galerimu." "Enggak apa-apa. Aku lo tidurku jam 1. Paling Mas Reki yang enggak pernah ganggu." Nah. Gitu. Iya. Oh, ya itu. Itu Jadi tadi. sok atuh mah enggak ke rumah aja. Langsung aja Siap. ke rumah. ke Nanti Galeri bisa Neng langsung ke Cocom. Bisa. Galeri Neng Cocom ya, Bisa atau sambil ngeteh-ngeteh kepoin juga. aja Instagram atau WhatsApp Media atau media sosialnya. sosial Iya, intinya ya. boleh. Dan Tapi lebih banyak WhatsApp-nya. aku posting di Facebook daripada Facebook. di Instagram. Iya. Itu bincang-bincang kita, Kita tadi yang sangat menginspirasi buat ibal-ibal ibal-ibal semua ya. terkait dengan dekor. Jangan lupa saksikan di setiap malam Jumat Setiap, ya, ya, malam atau Jumat Kamis kita akan malam ya. tayangin. Iya, saksikan YouTube kita di Humas Kaltara Prop. Iya, Prop. ntar aku ajak teman-teman. Betul. Iya. Iya, terima kasih Neng Cocom sudah Terima hadir di kasih, Reka Suara. terima Jangan kasih. kapok-kapok nih. Enggak. Salah satu Jalan-jalan. tamu kita yang paling sering nih Oh, hadir. paling nih. rajin. Iya, paling aku malah rajin. nanti katanya, Ya. apalagi ada tuh teman aku kan namanya Mas Aulia Rahman kan, nanti Iya. dia bilang, "Ih, si Kokom lagi, si Kokom." Jelas. Ya, terima kasih sudah hadir. Terus semoga usahanya makin sukses, Amin, dan amin ya karirnya Rabbal juga Alamin. makin Terima sukses. kasih. Terima kasih sudah Amin. hadir. Kami Reka Suara Ya, pamit undur pamit diri. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lupa kopi jahenya. Oke, Diminum. jangan Diminum. lupa.